Jadi, setelah berbulan-bulan gue bikin konten di channel gue yang satu lagi, gue memutuskan untuk balik pindah ke channel ini karena namanya udah ikonik dan jumlah subscribernya lebih banyak. Gue tahu kok kalau subscriber di channel ini kebanyakan dari luar Indonesia. Tapi kenapa malah bikin konten pakai bahasa Indonesia? Alasannya adalah mulut gue susah banget buat ngomong bahasa Inggris. Sama gue jelas banget kedengeran kayak lagi baca gitu ya kalau pakai bahasa Inggris. For my subscriber who doesn't understand Indonesian, I will probably put subtitle on this video so you're not missing a thing. Okay? Karena ini pertama kalinya gue bikin konten beginian di channel ini, ayo kita mulai dari awal. Dari perkenalan. Perlu diingat kalau gue ini bukan virtual YouTuber yang sekarang lagi ngetren tuh loh. Bisa lihat kalau tampang gue nggak kawaii, tapi bisa aja sih gue berubah wujud jadi lebih kawaii. Bisa loh. 1, 2, 3. Henshin. Tekan gue nggak bohong? Oke lanjut. Oke, baru kenalkan. Nama gue Lucius K. Bacanya Lucius, bukan Lucius. Kadang ya gue rada kesel gitu kalau ada yang abis gue kenalin nama gue, abis itu malah dibales, ah Lucius, hah Cius. Ikutin perkataan gue, Lucius, Lucius, K. Bukan Kai, bukan kunci. Gimana? Jelas kan? Lalu username gue The Gajaholic, itu cara nyebutinnya. Oke, jelas. Ayo lanjut. Masih dalam topik nama ya. Sebagai seniman yang sering bikin OC, pengetahuan soal nama harus luas. Yang googling nama bayi itu nggak hanya orang tua yang mau ngasih nama anak, tapi kita-kita yang sering bikin OC juga pasti sering nyari-nyari begituan kan? Iya nggak? Secara kita itu memang kayak orang tua yang lagi nyari nama buat anak-anak OC kan? Iya, OC itu bagaikan anak sendiri. Gue bikin desain, bikin background story, susah-susah, lalu ditelantarkan. Gue banget kan? Oke, sebagai orang tua dari OC, pasti kita mau nama-nama OC kita artinya bagus. Lagi pula dari nama karakter bisa ketahuan sifatnya dan tujuan dia dalam sebuah cerita. Contohnya, nama OC kebanggaan gue, Samara Fulki. Kalian bisa denger dia nyanyi di channel ini BTW. Cekidot dah. Oke, jadi awalnya gue tuh googling nama kan sama artinya. Ya awalnya dari iseng. Lalu ada nama yang narik perhatian gue, Fulki. Artinya bersinar dalam bahasa Sanskerta kalau nggak salah. Ya udah gue pakai tuh nama buat OC kan. Lagian gue pengen dia bersinar gitu jadi pusat perhatian ya nggak. Setelah sekian lama gue pakai dia, rasanya kayak kurang lengkap gitu kalau namanya hanya satu kata. Ya udah gue googling lagi kan nyari nama yang pas. Lalu gue nemu nama Samara yang artinya kehendak Tuhan. Kalau digabung dengan nama Fulki, artinya jadi sesuatu yang bersinar atas kehendak Tuhan. Walaupun urutannya kebalik, gue nggak peduli. Kan bagus tuh. Akhirnya gue pakai sampai sekarang. Itulah sejarah lahirnya OC kesayangan gue, Samara Fulki. Tapi nama karakter nggak hanya berasal dari sesi googling iseng. Kadang ada juga nama yang dibikin dari permainan kata. Contohnya OC gue yang namanya Okumera dan Fotome. Kedengarannya kayak nama random kan ya, kayak asal doang gitu. Enggak juga, itu dari permainan kata. Okumera itu dari kata oculus sama kamera. Dan Fotome dari kata foto dan me. Me itu artinya mata. Tugas mereka dalam cerita, mereka pengawas manusia. Setelah nonton video ini jangan lupa baca webtoon gue ya. Tapi udah lama gak gue update, jadi ya maaf ya. Tapi masih gue kerjain kok ceritanya, masih ongoing. Gue bakal ngelanjutin kok gue ada waktu. Masalahnya college. Oke. Nama-nama yang merupakan permainan kata itu bukan hal baru. Banyak komik dan anime yang pakai cara ini buat namain karakternya. Contoh yang muncul ke kepala gue sih My Hero Academia. Nama-nama karakternya itu beneran menggambarkan sifat karakter. Gue nggak bakal ngejelasin arti nama mereka satu-satu. Kalau gue bahas satu-satu bakal panjang banget nih video. Gue nggak mau nganimasin video di atas 20 menit sendirian. Gue yakin di masa depan nanti orang-orang yang udah biasa bikin OC kalau punya anak namanya bakal keren-keren. Tapi namanya pasti sesuai dengan sesuatu yang dia suka. Contohnya, kalau suka anime, namanya ke Jepang-Jepangan. Tapi kalau suka film barat, namanya ke barat-baratan. Tapi gue belum nemu sih kok ada orang tua di Indonesia yang ngasih nama anaknya nama Korea.
Belum loh, gue belum tahu. Bukan berarti nggak ada, mungkin ada. Banyak juga sih yang namain anaknya dari nama nabi atau tokoh-tokoh besar di kitab suci. Ngasih nama sih bebas aja selama bukan yang aneh-aneh. Lu mau anak lu dibully seumur hidup gara-gara namanya? Banyak loh kasus kayak gitu. Orang tuh macam apa ya? Tapi kalau misalkan ngasih namanya ke Oce sih nggak masalah. Bebas lah mau ngasih nama yang edgy kek, mau yang lucu kek, mau yang fun kek. Ke Oce mah nggak masalah, jangan ke orang aja gitu. Jadi sesuai kata orang-orang, nama itu doa. Jadi hati-hati dalam menamai anak atau nama Oce kalian. Jangan panjang-panjang juga sih ngasih namanya. Kalau ujian tertulis, nggak jamin kalau namanya bakal muat di kolom nama. 3 kata aja cukup. Nama depan, tengah, dan belakang. Dan ingat, nama gue Lucius, bukan Lucius.